akal dan pikiranmu semua kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes 4 ayat 5 hingga ayat 14. Firman Tuhan demikian. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam lindungan Tuhan selalu dan sehat, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk selalu bersyukur. Situasi haus memaksa setiap orang itu mencari air. Kalau kita katakan lapar, masih bisa tahan 1-2 hari. Tetapi kalau air tidak ada, manusia bisa mati. Kata yang sering disematkan dengan air sebagai kehidupan adalah bermanfaat, berguna. Jadilah seperti air. Maka kehadirannya sangat bermanfaat, dibutuhkan dan selalu dinanti. Sementara itu hilangnya air merupakan kehampaan bagi semua makhluk. Inti dari kalimat ini adalah berisi kata-kata kehidupan, tentang kehidupan. Yang diambil dari air ini adalah supaya kamu menjadi lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitarmu. Maka mulailah dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Karena hal sekecil apapun itu, kalau kamu melakukan dengan niat dan ikhlas, pasti akan ada dampaknya luar biasa. Air adalah kebutuhan pokok manusia di dunia ini. Tubuh kita sendiri hampir 80% terdiri dari air. Tubuh tanpa air akan segera mengalami sakit penyakit.
Jika tubuh diisi dengan air, maka tubuh kita pun akan sehat. Tetapi jika kita kekurangan air, maka susahlah hidup kita. Pembentukan sel dan cairan tubuh, air itu sangat berpengaruh. Komponen utama sel adalah air sebesar 70 hingga 85%. Sedangkan dalam sel lemak, air ada kurang dari 10%. Jadi air sangat berperan besar dalam darah yang mengandung 83% air. Cairan lambung, hormon, enzim, otot, dan juga berguna untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan otot, sehingga otot itu mampu menjaga tubuh kita. Lalu ada kata nama sebuah kota dituliskan kota Sikar. Sikar adalah sebuah daerah yang terletak antara Yerusalem dan Galilea, di mana daerah tersebut dihuni oleh orang-orang Samaria. Di tanah itu terdapat sebuah sumur yang menjadi sumber air bagi orang-orang penduduk di tempat itu. Yakub pernah membeli tanah di sini dan membangunnya di tempat itu sebuah misbah kepada Tuhan. Dan ceritanya Yakub menyerahkan tanah ini kepada anaknya Yusuf. Itulah sebabnya nama Yakub terus diingat oleh orang yang tinggal di sekitar Sikar. Dan nama Yakub dikenang selamanya atas usaha sumur ini. Karena sumur ini tidak pernah kering. Orang Samaria bukanlah penduduk asli di Sikar, melainkan mereka adalah pendatang. Mereka diizinkan tinggal oleh kerajaan Asyur di daerah itu, sehingga diberikan kepada orang-orang yang tinggal di Sikar. Ketika Yesus melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Galilea, dia sungguh capek, kepanasan, lelah. Maka dia harus melewati Sikar. Dengan kelelahan dan keletihan itu, terlebih saat itu sedang terik matahari pukul 12. Sejenak Yesus beristirahat, dan tepat di dekat sumur Yakub itu, seorang perempuan Samaria datang hendak mengambil air ke sumur itu. Rupanya pertemuan ini tentu saja menimbulkan banyak ketegangan. Karena perempuan ini mengetahui bahwa Yesus adalah orang Yahudi, di mana orang Yahudi selalu memandang rendah kedudukan orang Samaria. Jadi nggak bisa ketemu. Orang Samaria dan Yahudi memiliki sejarah yang buruk, sehingga hubungan keduanya tidak pernah akur. Selain hubungan yang kurang harmonis itu, orang Samaria memiliki perbedaan dengan cara beribadah dengan orang Yahudi, di mana bait suci orang Samaria ada di Bukit Gerizim. Mereka penyembah berhala. Mereka tidak percaya akan Tuhan. Sedangkan orang Israel memiliki bait suci di Yerusalem. Orang Samaria hanya menggunakan kitab Pentateuch sebagai kitab sucinya. Tetapi orang Yahudi Israel masih menggunakan kitab para nabi. Jadi perbedaan-perbedaan itu makin menimbulkan ketidakcocokan di antara keduanya. Tetapi Yesus datang dan memiliki momen yang tepat untuk mencairkan ketegangan dan membuka dialog dengan perempuan Samaria itu. Berilah aku minum. Namun permintaan air tersebut ditolak oleh perempuan Samaria itu, karena ia betul-betul tidak mengenal Yesus kecuali dari fisik. Dia tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi.
Yesus kemudian menyebut bahwa inilah buktinya bahwa seorang perempuan ini tidak mengenal kasih karunia Allah. Jelas bagaimana mengenal kasih karunia Allah sementara dia tidak mengenal Tuhan. Sebab jika perempuan itu telah mengenal kasih karunia Tuhan, maka ia akan dapat bermurah hati kepada siapapun. Ketika Yesus meminta air itu, mestinya perempuan Samaria itu mencoba memahami siapakah Yesus yang kepadanya meminta air. Tetapi perempuan Samaria itu tidak paham. Perempuan Samaria itu hanya tertuju kepada air yang ada di dunia ini, air yang tidak pernah memberikan kelegaan. Diminum haus, diminum haus. Ia akan segera terus merasa kehausan dan tidak pernah terpuaskan. Dan demikian juga pola kehidupan manusia di dunia ini. Tidak pernah puas dan selalu akan merasa kekurangan. Perempuan Samaria hanya berpikir bahwa hanya dari dunialah yang bisa ada air. Bagaimana mungkin ada dari tempat yang lain? Perempuan Samaria malah berbalik berkata kepada Yesus, "Masakah engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku?" Orang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Benar secara manusiawi dan logika, bagaimana caranya saya meminta atau memberi sesuatu yang baik kepada yang tidak pernah bersahabat atau tidak saya kenal atau tidak ada hubungannya komunikasinya dengan dia. Tetapi ketika Yesus menyatakan, "Kasihilah musuhmu," jangankan orang yang baru kamu kenal, musuh juga harus bisa menjadi berkat. Lalu jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan kepada siapakah dia berkata, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Berilah aku minum, niscaya kamu juga akan diberikan minum, dan kamu terpuaskan dan kamu hidup." Bagaimanakah kita memaknai jawaban Yesus kepada perempuan Samaria itu? Artinya perempuan Samaria itu belum mengenal Yesus, kecuali bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Gambaran ini nampak pada ungkapan Tuhan Yesus. Ungkapan perempuan Samaria kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Perempuan itu mendasarkan cerita ini hanya berlandaskan kepada kehidupan fisik. Para datuk menghormati leluhur, betul, dan itu sangat berguna. Kemudian dari mana sumber hidup? Apa yang menjadi kebutuhan? Masalah ternak dan pertanian, itu yang bersifat badaniah. Tak ada timba, dan benar sumurnya sangat dalam. Jadi ukuran dia sebenarnya hanya fisik, daging, duniawi, yang menjadi alasan bagaimana ada air bagi Yesus, apalagi untuk memberikannya kepada orang lain. Dan lagi dia memahami takkan mungkin Yesus lebih besar dan lebih berkuasa dari keturunan Yakub yang telah menyediakan sumur ini bagi mereka dan keturunan mereka dan juga bagi ternak mereka. Menghormati leluhur itu benar, menghargai usaha mereka untuk
menjadikan sesuatu sejarah bagi keturunannya itu bagus. Tetapi kita harus memaknai kehidupan kita bukan terselamatkan karena dunia, tetapi karena darah Yesus, karena Tuhan. Karena pengenalan yang sempit ini nampaknya bahwa perempuan Samaria ini jelas belum mengenal bahwa Yesus itu adalah air kehidupan yang kekal. Jadi sumber air yang merupakan anugerah Tuhan yang berbeda dengan air yang ada di dunia yang tidak bisa mengakhiri rasa haus. Sehingga Yesus menegaskan kembali, menjawab, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dari kalimat ini berarti setiap orang yang minum air yang dari dunia ini akan tetap merasa kurang, akan tetap merasa haus, akan tetap selalu mencarinya. Tetapi orang yang minum air dari kehidupan dari Tuhan Yesus tidak akan haus untuk selama-lamanya, karena sudah menjadi mata air dalam dirinya. Makna haus dalam setiap diri orang yang percaya dari Yesus bukan berarti artinya secara daging, melainkan haus secara rohani. Air kehidupan yang mampu menjawab atau memuaskan rasa haus, dahaga secara daging dan juga secara rohani, hanya di dalam diri Yesus. Yang Yesus katakan tentang air kehidupan adalah sumber kehidupan rohani dan kehidupan daging kita. Kita boleh menerima berkat rohani maupun badani, kesehatan dan kesembuhan dari sakit penyakit. Kita menerima kekuatan yang baru, semangat yang baru dari Yesus. Setiap saat kita mampu menghidupkan dan menyemangati. Setiap saat agar kita mampu menjalani hari-hari hidup kita di dalam damai sejahtera. Sekaligus menguatkan kita supaya kita boleh dan mampu keluar mendapatkan solusi dari setiap tantangan hidup kita. Yesus adalah sumber air hidup, artinya Yesus adalah air sukacita, air kesembuhan bagi setiap orang yang haus dan merindukan damai sejahtera itu. Karena hanya melalui Yesuslah kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah dan juga dengan sesama kita. Tidak ada jalan lain kepada Sang Bapa di sorga kalau bukan melalui Yesus. Kita juga diajari untuk mampu saling mengasihi dan saling mengampuni bila ada kesalahan. Bila ada saling berdosa, maka dengan darah Yesus kita dapat saling mengampuni. Yesus adalah air kehidupan bagi orang-orang yang haus, yang rindu akan kebenaran dan hukum Tuhan. Maka melalui Yesus kita dapat mengenal hukum dan kebenaran Tuhan itu sendiri. Di dalam Matius 22 dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat, yaitu hukum yang terutama. Siapa saja yang haus akan kebenaran dan hukum, maka belajarlah dari Yesus. Meneladani perbuatan Yesus yang melakukan kebenaran dan hukum itu sendiri. Siapa saja yang merindukan keadilan, maka lakukanlah ajaran Tuhan Yesus setiap hari. Janganlah melakukan penindasan dan keadilan. Tunduklah kepada aturan-peraturan dan undang-undang di gereja maupun di masyarakat untuk menghilangkan ketidakadilan itu. Hanya melalui dengan melakukan kebenaran dan keadilanlah kita mampu untuk menghilangkan ketidakadilan. Hanya Tuhan juga hanya melalui dengan melakukan kebenaran dan keadilanlah kita menghindarkan diri dari perlakuan tidak adil dan ketidakbenaran. Karena
Tuhan juga menghendaki aturan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah. Dan juga melalui pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi. Yaitu untuk menciptakan kebenaran dan keadilan dan menciptakan damai sejahtera di bumi. Di tengah-tengah masyarakat. Yesus jugalah yang menjadi sumber air kehidupan bagi orang-orang yang haus akan keadilan dan damai sejahtera. Bila kita ingin ada air kehidupan itu di dalam diri kita, maka datanglah kepada sumber airnya, yaitu Yesus. Datanglah kepada sumber airnya, yaitu Yesus, sehingga kita mendapatkannya. Dengan menerima air kehidupan itu berarti kita tetap berada di dalam Yesus dan melalui bimbingan Roh Kudus. Dan itu pun bagi orang-orang yang mampu melakukan, yang mau melakukan firman-Nya. Dengan menerima dan melakukan firman-Nya setiap hari, maka terbuktilah bahwa kita hidup dari air kehidupan itu sendiri, yaitu di dalam Yesus. Hanya dengan menerima kebenaran firman itu nyatalah kita hidup dari air kehidupan itu sendiri, atau kita tidak mendapatkan air kehidupan itu bila kita tidak hidup di dalamnya, dan bila kita tidak ada hubungan dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena orang-orang yang belum menerima Dia sebagai air kehidupan, dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 17, guru-guru palsu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Iya. Orang yang tidak mau menerima air kehidupan dari Yesus adalah guru-guru palsu. Seperti mata air kering, bagaimana mereka menyejukkan sesamanya? Mereka seperti dihalaukan oleh angin topan. Hukuman bagi mereka adalah di kegelapan yang paling dahsyat. Jadi air kehidupan itu yang menguatkan dan menegaskan di dalam Roh Kudus melalui pertobatan. Sama seperti perempuan Samaria yang merindukan air kehidupan yang kekal, dia mau datang dan mengenali Yesus dan menyerahkan diri pada akhirnya kepada Yesus. Dari yang belum mengenal Yesus akhirnya mengenal dirinya dan percaya kepada Yesus. Itulah ciri-ciri orang yang haus akan air kehidupan yang kekal. Mau mengenal diri dan bertobat dan menerima Yesus dalam hidupnya. Melalui air kehidupan itu kita menerima keselamatan. Disegarkan, sekali lagi disegarkan. Dan dipuaskan rohaninya kekal. Melalui air kehidupan kita menerima keselamatan. Barang siapa yang minum air akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Tetapi barang siapa, kata Yesus, tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini luar biasa. Karena jika rohani kita aman, sejahtera, tentu hidup kita akan sehat dan tubuh kita juga akan lebih kuat untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Dan memang kekuatan rohani kita sangat mempengaruhi kekuatan fisik kita juga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus katakan bahwa jika kita menerima air kehidupan itu, maka akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kita tidak akan haus lagi karena Yesus sudah ada dalam diri kita.
Setelah perempuan Samaria menerima Yesus sebagai juru selamatnya, akhirnya ia dikuatkan dan menjadi berkat bagi sesamanya, bagi lingkungannya. Sama halnya dengan orang-orang yang telah menerima Yesus, harus menjadi berkat bagi sesamanya. Kita juga tidak membandingkan Yesus sebagai air yang ada di leding, di pump, atau di sumur yang ada sekarang. Tergantung kepada kemurnian, kejernihannya, dan kebersihannya. Terkadang mungkin juga dari sumur itu bersih dan murni, tetapi sampai di rumah banyak ulatnya atau segi warna. Atau sebaliknya, bagaimana mungkin orang mau mengambil air kalau tidak terpaksa, kalau dia lihat bahwa airnya itu jorok, berwarna, jangan-jangan akan menimbulkan penyakit. Tetapi air yang ada dalam diri Yesus adalah suci, murni, dan kudus. Karena dia telah memberikan air itu kepada setiap orang percaya dengan tulus dan ikhlas, penuh pengorbanan, bahkan nyawanya sendiri telah dikorbankan hanya untuk perdamaian kita dengan Allah Bapa dan juga kepada sesama. Itu yang sangat berbeda. Karena mungkin butuh waktu dan tempat maupun situasi. Kalau air di dunia ini, maka dengan bergumul dengan air di dunia kita akan selalu haus dan kekurangan. Tetapi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai air kehidupan, kita tidak akan pernah haus lagi. Tantangan sosial ataupun moral tidak lagi dibiarkan membuat kehidupan rohani menjadi macet. Dan sisi-sisi gelap kehidupan kita tak usah lagi menjauh dari sumber kehidupan kita. Karena kita tahu dan percaya bahwa Yesus telah menyediakannya untuk selamanya. Yesus senantiasa akan menyapa hidup kita. Namun apakah kita dapat melihat kehadiran Yesus dengan membuka hati dan menjadikan hati kita, membuka kunci yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, untuk menyadari bahwa ada kekuatan yang mendekati kita. Ada kemerdekaan bagi kita yang telah kita dapatkan dari Yesus. Apakah kita merasakan dan mau berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain agar mereka juga dapat melihat kebaikan-kebaikan kita, dan juga sebaliknya kita juga dapat menemukannya dalam diri orang-orang yang kita jumpai, sehingga semakin banyak orang yang menyadari bahwa Yesus itu adalah sumber air kehidupan. Dapatlah kita pahami dalam motivasi kehidupan kita, air yang terkecil pun atau setetes air atau barangkali sedikit air, jadilah diri seperti setetes air. Merasalah kalau apa yang kita lakukan tidak lebih hanya ibarat setetes air di lautan. Coba bandingkan setetes air di lautan. Tetapi lautan sendiri akan terasa kurang tanpa adanya air yang setetes itu. Air lautan itu sendiri akan merasa kehilangan dan tidak enak hidupnya karena kehilangan setetes air itu. Apakah kita memahami apa yang dimaksudkan oleh kutipan ini? Maksudnya adalah teruslah lakukan perbuatan baik sekecil apapun itu, dan jangan meremehkan apa yang kamu lakukan itu walaupun itu kecil. Karena meskipun itu kecil, perbuatanmu tetap ada manfaatnya dan berguna. Dengan demikian, kita juga pada akhirnya bisa menjadi jalan dan solusi bagi sesama kita untuk menemukan sumber air hidup. Dan kita sendiri pun harus menjadi sumber air hidup bagi sesama kita. Dan motivasi tentang air yang kedua adalah, marilah pahami dirimu terlalu berharga. Air itu terlalu berharga. Kalau tidak dihargai, maka kita juga akan susah. Berusahalah menjadi orang yang lebih baik di sisa waktumu yang ada di dunia ini. Hidup ini terlalu mahal jika dibiarkan seperti air mengalir saja.
Kutipan yang satu ini juga tidak kalah keren jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jangan cuma berpasrah dan membiarkan hidupmu mengalir begitu saja dan tanpa ada perjuangan. Jangan pernah menyangka bahwa tujuan hidupmu bisa kamu capai di seberang dengan mengarungi lautan. Tetapi kamu hanya berpangku tangan dan berdiam diri. Tidak ada gunanya kita hanya memaksakan bahwa ini adalah aturannya, ini adalah permainannya, ini adalah ilmunya, ini adalah duduk perlakuannya, tetapi kita tidak mau melakukannya. Tidak akan pernah mungkin kita sampai kepada tujuan. Jangan cuma berpasrah dan membiarkan hidupmu mengalir begitu saja dengan tanpa adanya perjuangan. Karena tiap tetes air memiliki siklusnya masing-masing. Begitu pula dengan manusia yang memiliki arah dan jalannya masing-masing. Sama seperti air, manusia juga memiliki arah dan jalan hidup masing-masing. Maka dari itu jalanilah hidupmu dengan ikhlas dan tulus sebaik mungkin. Jangan berdiam diri saja sebagai embun. Kamu tidak bisa menyeberangi lautan dengan sekedar berdiri dan menatap air. You can cross the sea merely by standing and staring at the water. Maksudnya adalah kamu tidak akan pernah mencapai tujuanmu jika hanya berpangku tangan saja. Dengan demikian kita juga pada akhirnya bisa menjadi jalan keluar, solusi bagi orang-orang yang bermasalah, bagi sesama kita untuk menemukan sumber air kehidupan itu. Dan kita sendiri juga harus mampu menjadi sumber air kehidupan bagi sesama kita. Air di dunia bisa saja masih butuh dimasak, disterilkan, atau tunggu dibersihkan, sehingga berpengaruh pada jaminan kesehatan. Tetapi air kehidupan yang dari Yesus adalah kudus dan menguduskan kita dari dosa, menebus kita dari kematian, dan memberikan kehidupan, memberikan kekuatan baru, semangat baru, pengharapan yang baru. Karena Dia adalah kekuatan orang percaya di dunia ini untuk selama-lamanya. Dengan meminum air dari dunia ini akan tetap membuat kita akan merasa kurang dan kehausan. Tidak pernah merasa cukup. Tubuh kita akan tetap merasa kehausan dan bolak-balik mencari air itu. Tetapi air kehidupan dari Yesus, dahaga kita akan dihilangkan, menjadi mati air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, kata Yesus. Karena kita turut dalam Yesus sumber air kehidupan yang abadi, maka hidup yang bermakna akan kita miliki. Karena Allah sendiri tertarik dengan kehidupan kita yang hidup kudus. Ya, rindu ada perubahan dalam hidup kita. Dia sendiri akan membereskan hidup kita menurut cara dan waktunya. Terimalah air kehidupan itu dalam diri Yesus Kristus yang hidup di dalam diri kita, kekal untuk selamanya. Jadi manusia perlu melestarikan lingkungan agar manusia tetap dapat memperoleh air yang bersih untuk menutupi segala kedahagaannya. Kebutuhan utama manusia modern pada saat ini adalah rasa haus yang cenderung untuk memiliki, cenderung untuk kurang, cenderung tidak pernah cukup. Karena itu tidak mengherankan jikalau banyak orang yang tidak pernah terpuaskan. Kita masih lekat dengan dosa dan keinginan duniawi. Karena hati kita sesungguhnya tidak memuliakan Kristus, maka kita cenderung memuliakan diri kita sendiri dan pola pikir kita, dan kuasa dunia juga sangat mempengaruhi kita. Tetapi dalam Kristus tersedia mata air yang tidak pernah kering dan memuaskan dahaga setiap orang percaya. Rasa lega hanya ada di dalam Kristus. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan benar,
menyembah dan memberi persembahan yang benar. Demikianlah kita menikmati hidup penuh kelegaan dan ketenangan. Kedahagaan kita, kehausan kita akan dipuaskan dalam diri Yesus Kristus.